Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah perancangan pelabuhan dan struktur pantai kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai revetment, di mana kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Vanisha Trianggreni Lestari dengan NIM 14 18 10 12, dan 2 rekan saya, yaitu Fitri Indah Permatasari dengan NIM 14 18 10 13, serta Muhammad Iksan Pawai dengan NIM 14 18 10 24. Pokok bahasan kami pada presentasi kali ini berfokus pada 4 poin, di mana poin pertama ialah definisi dan fungsi, poin kedua ialah perencanaan, poin ketiga ialah faktor dan pertimbangan konstruksi, dan poin keempat ialah kelebihan dan kekurangan dari konstruksi itu sendiri. Poin pertama yaitu definisi dan fungsi akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri. Terima kasih, Vanes. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi revetment itu sendiri. Revetment atau dinding pantai merupakan struktur yang dibangun paralel atau hampir paralel terhadap garis pantai untuk memisahkan daerah darat dan daerah laut pada kawasan pantai. Revetment sendiri biasanya ditempatkan di tepi pantai ataupun tebing pantai. Nah, untuk materialnya biasanya revetment itu terbuat dari beton berulang, baja, batu, gabion ataupun kayu. Adapun fungsi revetment sendiri yaitu berfungsi sebagai melindungi daerah pantai dari erosi karena gelombang ataupun arus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Iksan. Terima kasih, Tite. Yang kedua, perencanaan. Lanjut. Bentuk struktur yang nantinya akan dibangun secara kasar dapat digolongkan menjadi struktur vertikal atau hampir vertikal, melengkung, biasa disebut cekung atau cembung, dan struktur dengan bentuk berundak dengan anak tangga. Lanjut. Yang berikut adalah gambaran dari struktur tersebut. Yang pertama ada struktur vertikal, didesain dengan pertimbangan dapat digunakan sebagai tempat tambatan dan bongkar muat kapal. Yang kedua, struktur melengkung, desain efektif untuk menyerap energi gelombang, mengurangi runner up dan overtopping gelombang serta mengurangi terjadinya skruing pada bagian bawah struktur. Yang ketiga, struktur berundak. Desain ini dipilih dengan pertimbangan mendapatkan kemudahan jalan menuju lokasi pantai. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vanis. Baik, untuk poin yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai faktor dan pertimbangan konstruksi. Faktor pertimbangan yang pertama ialah kegunaan dan bentuk struktur yang akan dibangun, di mana ini dilihat dari fungsi apa yang akan dijadikan pada struktur itu nantinya. Lalu yang kedua ialah penempatannya pada areal pantai. Yang ketiga ialah stabilitas tanah tempat di mana struktur tersebut dibangun. Sebagaimana kita tahu bahwa tanah itu harus stabil agar struktur yang kita bangun nanti kokoh dan kuat. Lalu yang keempat ialah tinggi muka air, di mana tinggi muka air ini akan sangat mempengaruhi tinggi dari revetment yang akan kita bangun. Lalu yang kelima ialah ketersediaan material penyusunnya, yang keenam ialah batasan ekonomis, yang ketujuh ialah faktor lingkungan, yang kedelapan ialah peraturan pemerintah, dan yang kesembilan ialah pengembangan wilayah. Lalu untuk pertimbangan konstruksi, yang pertama ialah konstruksi harus cukup tinggi untuk mencegah overtopping atau limpahan dari gelombang-gelombang laut yang tinggi. Yang kedua ialah mempertimbangkan sarana untuk penanganan terhadap tekanan air tanah. Yang ketiga, tentu ketika kita membangun suatu bangunan harus dilakukan uji fisik terlebih dahulu terhadap model struktur yang akan dibangun agar struktur yang kita bangun nanti sesuai dengan ekspektasi kita dan struktur yang kita bangun kuat serta kokoh. Yang keempat ialah bagian depan dinding bangunan harus diberi perlindungan lebih terhadap kaki struktur. Hal ini dikarenakan bagian depan dinding bangunan adalah bagian yang paling sering terkena oleh gelombang ataupun arus.
Poin yang keempat akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fitri. Terima kasih, Vanes. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang kelebihan dan kekurangan dari revetment itu sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu kelebihannya, cukup ampuh dalam mengatasi erosi dan gerusan air, sehingga tanah bisa terhindar dari erosi. Adapun kekurangannya, yaitu memungkinkan terjadinya penggerusan yang cukup dalam pada kaki bangunan, sehingga mengganggu stabilitas bangunan. Oleh karena itu, di bagian kaki bangunan biasanya dibuatkan suatu perlindungan erosi, atau yang biasa disebutkan dengan two protection yang cukup baik. Baik, saya akan melimpahkan lagi kepada teman saya, Vanessa, untuk menutupi. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai revetment. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih.